Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan pangan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh manusia agar tercipta ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup. Seiring dengan kondisi lahan yang semakin sempit dan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, menjadi masalah tersendiri bagi sebagian masyarakat perkotaan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan yaitu dengan cara memanfaatkan lahan pertanian perkotaan atau dikenal dengan nama urban farming. Urban farming merupakan strategi pemanfaatan lahan terbatas sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan perkotaan untuk menghasilkan produk pertanian. Konsep urban farming sebagai upaya mencapai ketahanan pangan keluarga sejalan dengan program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga melalui kegiatan pekarangan pangan lestari. Pekarangan pangan lestari merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga sesuai kebutuhan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga, warga perumahan Mutiara Bogoraya melakukan kegiatan pertanian secara terpadu. Jadi memang kita ini programnya adalah memberdayakan ibu-ibu yang ada di komplek. Bagaimana bisa mengoptimalkan diri bermanfaat buat lingkungan sekitar begitu. Nah, berselangnya waktu kami mengembangkan pertanian hidroponik dengan berbagai macam jenis sayuran hortikultura yang memang nanti hasil panennya akan kita jual di lingkungan sekitar perumahan Mutiara Bogoraya, sehingga bisa sangat-sangat membantu kebutuhan sayur di perumahan ini. Hidroponik merupakan budidaya menanam yang memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik dapat dilakukan melalui penggunaan pupuk organik cair serta menggunakan sistem vertigasi hidroponik. Sistem vertigasi merupakan salah satu metode hidroponik yang memudahkan pengairan dan pemberian nutrisi pada akar tanaman secara tepat dan teratur sesuai ukuran kedewasaan tanaman. Tahapan hidroponik di sini antara lain nomor 1 itu sebagai penyemaian, kedua penanaman, ketiga pemberian nutrisi, keempat perawatan, kelima pemanenan, keenam penimbangan, dan ketujuh pengantaran ke customer. Populasi penduduk yang semakin padat berdampak pada meningkatnya produksi sampah perkotaan, sehingga jumlah sampah yang melimpah menjadi tantangan dan juga peluang. Namun pengelolaan sampah yang tidak baik akan memberi dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah organik, yaitu melalui pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik, serta pemanfaatan sampah organik sebagai pakan untuk budidaya maggot BSF. Dengan maggot ini, 500–700 kg sampah organik rumah tangga itu bisa diselesaikan dalam sehari.
Jadi ini maggot ini seperti menjadi mesin pengolahan sampah yang efektif. Terus kemudian kan di sini ada lele ya. Jadi kita pakai 70% lelenya pakainya dari maggot itu sendiri. Nah, kalau di sini memang kemudian tujuannya dari kita membangun maggot itu adalah untuk menyelesaikan persoalan sampah organik. Maggot adalah larva jenis lalat black soldier fly atau disebut maggot BSF. Maggot BSF merupakan fase kedua dari proses perkembangan telur menjadi lalat dewasa. Maggot BSF berbeda dengan jenis lalat pada umumnya, karena dalam tubuh maggot BSF mengandung zat antibiotik alami, sehingga maggot BSF tidak menimbulkan bau busuk dan tidak membawa sumber penyakit. Selain itu, maggot BSF juga dapat menjadi pakan ternak bergizi tinggi karena mengandung protein, asam amino, asam lemak, mineral, dan nutrisi yang tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan serta perkembangan ternak. Maggot itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi penting sekali untuk menunjang pakan ternak, juga untuk perikanan. Jadi protein yang dikandung oleh maggot ini sampai 40%, tinggi sekali. Ini diharapkan bisa mengurangi impor tepung ikan yang selama ini masih tergantung dari produk luar negeri, dan sekarang dengan adanya maggot ini maka diharapkan nanti bisa mengurangi ketergantungan impor dari tepung ikan tadi. Maggot BSF selain memiliki kandungan protein tinggi untuk pakan ternak, maggot BSF juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik kasgot. Kasgot merupakan hasil pencernaan dari maggot BSF yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena memiliki unsur nitrogen, fosfat, dan kalium untuk meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Penggunaan pupuk organik kasgot menjadi salah satu pilihan menjaga kesuburan tanah, melindungi persediaan air, serta dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga penggunaan pupuk organik kasgot menjadi solusi bagi tanaman organik. Ini adalah suatu inovasi yang sangat menarik, bagaimana kita memanfaatkan limbah dari budidaya maggot atau kasgot tadi menjadi pupuk organik. Dan sebetulnya dipakai langsung pun sudah bisa, karena memang kandungannya adalah sudah organik, jadi tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Tetapi bagaimana kita lebih memberdayakan lagi, dan akhirnya kami melakukan inovasi bagaimana kasgot ini menjadi produk-produk turunan, dan seperti yang terlihat di sini, tanaman cabai ini memanfaatkan pupuk organik hasil inovasi kami. Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan keluarga, Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga melalui kegiatan pekarangan pangan lestari dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga secara berkelanjutan. Ini harapannya ke depan akan menjadi solusi baik untuk penanganan limbahnya sehingga menjadi produk yang berharga, dan juga untuk produksi pangan secara berkelanjutan atau ketahanan pangan yang berbasis alam. Jadi sustainable, berkelanjutan untuk produksi pangan dan ketahanan pangan kita.